Ya pemirsa, kembali lagi di kabar khusus Pilkada tahun 2020 pemirsa. Di tengah pandemi kita harapkan bahwa karena sudah ditutup ya TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia menyelenggarakan Pilkada 2020, kita harapkan masyarakat yang sudah dapat surat suara ini menggunakan hak pilihnya. Tapi karena hari ini juga sudah tampak sudah mulai ada suara-suara yang masuk. Di sini ada Mas Hanta Yuda dari Poltreking. Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Caca, Baik, mungkin saya, Profesor Wiwi, Mas Burhan, Mas Haji. Sekarang saya ke Mas Hanta Yuda, Poltreking seperti apa? Sudah adakah suara-suara yang masuk di quick count yang kemudian ditabulasi datanya oleh Poltreking? Seperti apa Mas Hanta? Ya, kalau untuk quick count tentu saja belum ya, karena TPS terutama di waktu Indonesia bagian Barat sedang proses baru saja tutup di pukul 13. Lalu sedang proses penghitungan di TPS-TPS tentunya. Sehingga barangkali untuk data waktu Indonesia Barat, kita tunggu mudah-mudahan mulai pukul 14 atau sebelumnya sudah mulai berangsur masuk data-datanya. Begitu, Caca. Jadi kita proses itu kan setelah tutup TPS, kemudian penghitungan di TPS. Nah disitulah enumerator kita, petugas TPS kita melakukan proses tabulasi, mengirimkan data disertai dengan form C1 dan seterusnya. Jadi kemungkinan jam 14.00 sudah mulai masuk, jam 13 sudah mulai stabil datanya, begitu kira-kira seperti biasa kita lakukan quick count. Baik, oke, Mas Hanta bagaimana? Saya ada tambahan tadi, jadi ingat Mas Burhan mengatakan waktu Indonesia Tengah, kita juga ada quick count di yang waktu Indonesia Tengah, yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi saya terlewat. Data sudah masuk, sudah lumayan, meskipun belum bisa konklusif ya. Ini juga sejalan dan exit poll yang kami lakukan, datanya sudah 98% exit pollnya. Data masuk di quick count 20% sudah masuk saat ini. Perolehan sementara itu pasangan nomor 1 Muhammad Hidayat Makarati di angka 41,3%. Kemudian Rusdi Mastura Makmun Amir di 58,7%. Data sementara. 20% data yang masuk itu untuk Sulawesi Tengah, wajar karena waktu Indonesia Tengah dan sudah proses penghitungan dan seterusnya. Nah, mungkin Indonesia bagian Barat sama seperti tadi dengan indikator kita juga angkanya baru masuk sangat kecil sekali. Begitu mungkin tambahan dari saya. Dan exit poll-nya juga sejalan dengan data yang kita dapatkan terhadap Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu data kita 95% exit poll, Rusdi Mastura di 49%, lalu Muhammad Hidayat di angka 26,2%. Baik. Gitu, Caca. Data sementara yang bisa saya bagikan. Mas Hanta, kalau siang hari ini update yang diterima oleh Poltreking untuk Tangsel ya? Kita Tangsel enggak ya. Ini yang mungkin saya mau bagikan beberapa data yang paling banyak itu ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Yang terbaru gimana Mas Hanta? Gimana? Yang terbaru datanya? Ya, data terbaru Sulawesi Tengah itu sudah lebih dari 40%, sudah mendekati angka 50%, sudah semakin stabil. Pasangan nomor urut 1 itu Hidayat di angka 41%, sementara kemudian Rusdi Mastura 59%. Jadi angkanya sudah semakin stabil ini, proporsi data yang masuk. Meskipun saya tidak mau buru-buru, tapi sudah semakin terlihat untuk memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2. Ini juga selinier dengan hasil exit poll Poltreking Indonesia. 41 versus 59 di data menuju 50%, di atas 40%. Kemudian kedua, data yang juga sudah cukup banyak mendekat untuk Indonesia Barat ya waktunya, sudah mendekati 25%, data sementara untuk Kota Medan. Tetapi belum bisa konklusif ya, belum bisa disimpulkan. Pasangan nomor 1 Pak Akhyar itu di 44%, kemudian 44, ya, kemudian Bobi Nasution di 55 sekian persen. Lalu yang ketiga yang sudah cukup banyak juga ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sulut itu mungkin sebagian besar sudah bisa memprediksi juga di survei-survei maupun exit poll juga sejalan. Yang tertinggi itu data yang masuk juga sudah 20% lebih. Yang tertinggi di Oli, Pak Oli itu incumbent di angka 57%. Kemudian Bu Teti itu di 34%, Poni di 9%. Itu data yang sudah relatif banyak. Kemudian juga sudah beberapa data yang masuk, kemudian Surabaya juga cukup tinggi, sementara itu
yang unggul ada pasangan Eri Cahyadi. Surabaya berapa persen Mas yang sudah masuk Mas? Data yang masuk untuk Surabaya sudah di atas 20% ya, tapi tetap belum bisa disimpulkan. Oh, sudah 30%, sudah 30% lebih. Eri Cahyadi di angka 55%, kemudian Mahfud Arifin di angka 45%, terpaut cukup jauh gitu. Kemudian juga yang sudah cukup banyak kita data yang masuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah juga incumbent masih unggul, cukup berjarak di Pak Sugianto Sabran yang unggul, kemudian penantangnya Pak Ben Brahim di angka 40 sekian persen ini ya, kalau data terakhir yang masuk. Oh, sudah cukup tinggi, angkanya sudah 30 hampir 40%. Ben Brahim di 44%, Sugianto 56% data sementara. Kemudian ini sudah sangat banyak ya, kayaknya 40% rata-rata data yang masuk. Kemudian ada Bengkulu juga, kita melakukan quick count di Provinsi Bengkulu. Bengkulu masih sedikit, baru 8% data yang masuk, tetapi memang agak berimbang. Yang tertinggi itu Rohidin, incumbent 39%, kemudian Helmi Hasan 35%, Agus Rin di 25%. Tapi datanya belum 10%. Kalau Mas Hanta tadi bilang kan datanya rata-rata 40% ya, tapi sebelumnya Mas Hanta menyebutkan ada 50% ya untuk wilayah Sulawesi Tengah dan relatif stabil begitu kalau Mas Hanta menyebutkan. Betul. Stabil ini artinya maksudnya apa Mas Hanta? Artinya kalau misalnya pun waktu berjalan perubahannya tidak akan terlalu signifikan? Ya, stabil itu kemungkinan satu karena data yang masuk sudah cukup tinggi. Kedua, persebaran data yang masuk dari kabupaten kota, TPS ya yang masuk juga relatif mulai proporsional dari jumlah TPS dan jumlah DPT pemilihnya dengan data yang masuk ke tabulasi sistem kita juga relatif agak berimbang. Jadi kecuali misalnya ada kandidat yang tinggi sekali, ada data yang masuk di Kabupaten X yang sangat tinggi dan itu menjadi basis salah satu kandidat, jadi kita agak berhati-hati dan menyimpulkan. Tetapi untuk kasus Sulawesi Tengah, ini data yang masuk saya lihat sudah relatif mulai proporsional, menyebar, merata, dan data yang masuk pun sudah lebih dari 43%. Seperti saya katakan tadi, pasangan nomor urut 1 di 40%, pasangan nomor urut 2 di persisnya 40,12%, nomor urut 2 Rusdi Mastura itu di 59,88%. Jadi untuk Sulteng saya sudah dapat gambaran untuk memprediksi pemenang adalah Rusdi Mastura, meskipun kita tunggu data untuk lebih confident menyampaikan, lebih konklusif di angka berapa gitu. Tapi dari data yang masuk sudah 43 di dashboard di sistem saya sudah lebih dari 43, mungkin yang tampil di televisi 42,2%, dan ini sejalan juga linear dengan hasil exit poll, mirip sekali 40-60 lebih kurang. Kalau misalnya saya tetap menghormati proses ini saya sudah berani memprediksi pemenang Pilkada Sulawesi Tengah akan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2, pasangan Rusdi Mastura dan Mak Munamir. Sampai data masuk berapa persen kalau misalnya Mas Hanta akhirnya bisa declare atau terkonfirmasi begitu? Setidaknya untuk data dari hasil quick count dulu ya? Iya, 60% mungkin ya, ketika di atas 50% satu angkanya itu. Yang kedua adalah stabilitas proporsi masuk. Tiga hal yang menjadi variabel. Satu, stabilitas suara tidak terlalu fluktuatif. Yang kedua, persebaran proporsi data dari TPS yang masuk juga relatif proporsional. Yang ketiga adalah jumlah data yang sudah masuk. Nah, saya membaca dari Sulawesi Tengah itu sudah relatif proporsional. Tetap karena belum 50% kita harus menghormati proses versi quick count. Saya sudah berani memprediksi pemenang di Sulawesi Tengah adalah pasangan Rusdi Mastura Mak Munamir. Baik. Saya mau ke Mas Hanta ya. Mas Hanta. Ya, Bayu. Pemaparannya dari Mas Aji sudah ada. Kalau Mas Hanta apa ini info terbarunya? Ya, saya mungkin mereview sedikit dari timur ya, dari Indonesia wilayah dari timur, nanti kita geser ke barat. Untuk Sulawesi Tengah data yang masuk sudah 55%, artinya sudah di atas 50, semakin stabil. Pergeseran selisih antar kandidat, pasangan kandidat juga dari awal sampai akhir itu stabil. Kemudian persebaran data yang masuk cukup proporsional saya lihat. Pasangan nomor urut 1 Hidayat di angka sementara masih 40%, kemudian terus di Mastura Mak Munamir di 60%. Jadi sejak awal angkanya 39-40, 39-40, kemudian pasangan nomor urut 2 di 59 sampai 60%. Nah, ini juga kita dari survei-survei juga sejalan dengan ini, sama dengan exit poll. Kita tahu
Pak Hidayat ini adalah mantan Sekda Sulawesi Tengah dan juga didukung oleh, kalau kita masukkan data analisis kualitatifnya, didukung oleh gubernur incumbent yang sedang bertarung. Sementara Pak Rusdi Mastura adalah penantang, bisa dikatakan penantang. Kemudian banyak partai yang juga tergabung di sana, terutama Partai Nasdem. Kemudian ada Golkar dan semakin banyak sekali koalisi partai di sana, termasuk Demokrat. Pak Rusdi ini 5 tahun yang lalu pernah bertarung di Pilkada Sulawesi Tengah, kemudian kalah, dan sekarang beliau bertarung kembali dan sepertinya akan unggul dengan selisih yang cukup tinggi. Dan memang mantan wali kota Palu, ya, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, ini memang dari data-data yang kita punya memang dikenal sosok yang selain sudah cukup populer karena pernah maju 5 tahun yang lalu, juga dikenal sosok yang merakyat, ya, dekat dengan rakyat dan seterusnya. Memang secara usia cukup terpaut jauh. Pak Hidayat itu masih sangat muda, kemudian Pak Rusdi sudah cukup senior. Nah, jadi dari data ini memang dari awal kami melakukan tracking survei berulang-ulang, memang tidak ada perubahan signifikan. Rusdi Mastura selalu unggul dalam elektabilitas dua pasangan ini. Itu dari Sulawesi Tengah. Jadi mengarah stabilitas suara sudah ada, ya kemungkinan besar prediksi Rusdi Mastura Mahmud Amir versi quick count akan memenangkan Pilkada Sulawesi Tengah. Itu sudah Kemudian firm ya kedua, Mas Hanta ya? Sudah firm dianggap Declare gitu? declare bahwa nomor urut 2 yang akan menang. Selisih 20%. Sekali lagi versi quick selisihnya count, 20%, proporsinya sudah masuk stabil. Yang ketiga juga tidak ada pergeseran perolehan suara, maka saya sudah bisa memprediksi untuk di versi quick count, saya ulangi, untuk Sulawesi Tengah akan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2, pasangan Rusdi Mastura dan Mahmud Amir. Oke. Kita geser ke Sulawesi yang lain, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara juga suara yang masuk memang di kami belum begitu banyak, belum sampai 40%. Tetapi stabil peran suaranya, proporsi sudah masuk, dan ini juga sudah bisa diduga dari data-data survei, incumbent-nya cukup kuat. Pak Oli Dondo Kambe itu di angka 57%, kemudian di nomor selanjutnya perolehannya ada di Teti Paruntu yang didukung oleh Golkar, Pak Oli PDIP tentunya, Teti Paruntu Golkar dan PAN, itu di angka 34% sementara, kemudian Koni di 8,3%. Tentu meskipun ada stabilitas suara, kemudian proporsi data yang masuk, tetapi angka yang masuk, data yang masuk baru 35%, tentu kita tetap harus bersabar, terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan, meskipun sudah dapat prediksi ya arah-arahnya, kemungkinan incumbent akan kembali unggul kalau dilihat dari data ini. Iya, untuk stabilitas datanya tapi gimana Mas kalau yang Sulawesi Utara? Stabilitas datanya dua ya, stabilitas perolehan, selisihnya itu tidak fluktuatif, jadi sudah makin stabil. Kemudian proporsi data yang masuk juga tidak begitu jomplang yang masuk, cuma data yang masuk baru 30%. Jadi kalau saya menggunakan 3 variabel itu, jadi tidak bisa terburu-buru. Tapi ya kira-kira hilal udah kelihatan lah. Hilalnya sudah terlihat. Ya, udah. Mas, ini juga cukup menarik. Kita ingin tahu daerah lainnya juga yang juga dihandle poll tracking, yaitu daerah Sumatera Barat. Ini kan jumlah calonnya juga cukup banyak, di sana ada 4 calon. Bagaimana? Apakah data yang masuk juga sudah cukup banyak dan sudah mulai terlihatnya berdasarkan quick count? Iya. Quick count Sumatera Barat sebenarnya Mas Burhan, indikator juga melakukan. Memang kita sedang ada kendala teknis, nanti segera kita akan bagikan data ini. Memang empat kandidat ini, di antara 4 itu awalnya yang sangat tinggi adalah pasangan nomor urut 1 yang didukung oleh Demokrat, Pak Mulyadi. Kemudian incumbent Pak Nasrul Abid, ketiga Pak Mayeldi yang dari PKS, baru Pak Rizal. Cuma dinamika politik sebulan terakhir itu amat kencang, serangan-serangan politik ke Pak Mulyadi, nomor urut 1 itu kan sangat kencang sekali, baik isu-isu negatif yang beredar, lebaran, sebagai, sampai terakhir ada isu TSK yang sebenarnya itu bukan kasus hukum, tapi diindikasikan berdugaan. Jadi banyak variabel-variabel yang kita mungkin bisa membuat hasil survei bergeser. Survei-survei terakhir itu kemungkinan ada pergeseran-pergeseran. Meskipun sebulan sebelumnya angkanya sangat meyakinkan, sangat tinggi, punya jarak yang cukup jauh. Mungkin bisa dibandingkan nanti data indikator, mungkin Mas Burhan punya data juga kalau tidak salah di Sumbar. Kemudian di incumbent, Pak Nasrul juga punya basis massa sama dengan Mayeldi. Jadi 3 kandidat ini saya kira sangat fluktuatif ya, karena tadi faktor turunnya, tren penurunan elektabilitas Pak Mulyadi cukup signifikan,
Yang kedua, Pak Nasrul Abid itu incumbent, tentu punya infrastruktur yang cukup. Ditambah Mahyaldi, ini bisa membaca fenomena Jawa Barat. Nah, sama dengan fenomena Jawa Barat, kita ingat pada saat itu Ridwan Kamil sangat tinggi sekali. Sudrajat dan Saiku, yang dari PKS, katakanlah mesin PKS dianggap itu nomor 3, saya kira bisa dibandingkan survei-survei lembaga lain. Itu tiba-tiba mobilisasi kelebihan di PKS itu mobilisasi basis masanya, basis pemilihnya itu sangat kuat. Jadi Sudrajat yang tadinya 10% tiba-tiba bisa dalam hitungan kurang dari 1 bulan menjadi 28%. Nah, di sini juga bisa terjadi di Sumatera Barat karena ini mirip dengan Jawa Barat menjadi basis PKS. Karena mesin PKS cukup jalan, apalagi gubernur sekarang berasal dari PKS, mesin politiknya relatif kuat. Jadi 3 kandidat ini kemungkinan kompetitif ya antara Pak Mulyadi yang surveinya awalnya unggul, kemudian Nasrul dan Mahyaldi. Kemudian yang menarik juga di Sumatera yang lain adalah Bengkulu. Bengkulu ini ada pertarungan 3 pasangan. Pak Helmi Hasan, adiknya Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Ini data terakhir masuk ke kami, data baru 25%, tapi sangat kompetitif. Sementara yang masuk Pak Helmi itu di 35%, Pak Rohidin di incumbent 36%. Kemudian mantan gubernur Agus Rin 28%. Kalau quick count kurang dari 1%, itu kan tidak bisa memprediksi, menyimpulkan secara konklusif siapa akan memenangkan. Tapi ini baru 25%, sepertinya cukup kencang antara Helmi dan Rohidin sementara datanya. Kalau kompetitif tadi Mas Hanta bilang berarti perbedaannya berapa, Mas? Sementara hanya 1%. Tapi data masuk baru 25%. Jadi ini agak jauh ya, Mas, ini, ya sangat jauh. Hilalnya belum kelihatan sama sekali ini. Belum bisa diprediksi sama sekali. Saya kira itu. Kemudian di Kalimantan Tengah kami juga datanya sudah sangat banyak sekali, sudah 70%. Sementara memang unggul incumbent Sugianto Sabran di angka 52 sekian persen. Kemudian penantangnya karena ini head to head di angka 47 sekian persen. Ada selisih sekitar 5%. Kita tunggu apakah ada pergeseran, tetapi angkanya memang sempat 20% selisihnya sekarang bergeser menjadi 5%. Oke, nah kalau di Medan gimana nih, Mas? Oh ya, Medan data sudah sangat banyak. Nah, ini juga mirip dengan Sulteng. Kalau saya menggunakan variabel 3 tadi, dari awal perolehan suara masuk data masuk 10 sampai 70% itu tidak ada pertukaran posisi ya. Ahyar lebih kurang di 44%, sekian persen, Bobi Nasution di 55,5%. Dan proporsi data masuk kita cek di TPS-TPS kecamatan juga relatif relatif proporsional. Kemudian data yang masuk juga sudah cukup banyak, 70%. Kalau ini sudah cukup jelas ya. Kemungkinan pilkada Medan akan dimenangkan oleh ini data baru 60% ya yang ditampilkan oleh TV One. Di data di saya sudah lebih banyak, 70 lebih persen. Tapi memang agak geser selisihnya, tapi masih tetap jauh. Ahyar di 44,5%, Bobi 55,5%. Sebarannya bagaimana, Mas? Sebaran dan juga fluktuasi angkanya bagaimana dari 70% data yang sudah masuk di Medan ini? Sebarannya meskipun belum proporsional sepenuhnya, tetapi tidak jomplang. Data sudah masuk. Jadi kemungkinan akan berubahnya agak kecil pertukaran posisi, tetapi saya belum bisa memprediksi ini soal hasilnya. Tetapi meskipun kita berharap ya namanya demokrasi ini kompetitif, tadi sudah dibahas juga oleh Mbak Wiwi dan semuanya, ya ini saya menghadirkan datanya. Kalau dilihat dari pilkada Medan itu memang sempat survei-surveinya beberapa data menunjukkan ada yang kompetitif dan selisih tipis, tapi dari data quick count ini nampaknya selisihnya cukup jauh ya. Data sementara 70% lebih itu ada selisih sekitar 10 sampai 11%. Mungkin sebentar lagi sampai 80% data masuk, sembari kita periksa persebaran data yang masuk semakin proporsional. Kemungkinan kita juga bisa menyimpulkan versi quick count pemenang Pilkada Medan. Oke. Mas Hanta juga melakukan survei sebelum Pilkada Medan nggak? Pernah melakukan survei Pilkada Medan, tapi bukan dalam waktu dekat ya, beberapa bulan sebelumnya. Di survei itu memang memenangkan Bobi Nasution, menangnya di angka itu Bobi Nasution. Tapi survei terakhir itu sebulan sebelum kami tidak melakukan. Nah, sama juga di satu lagi ya, ada data yang juga sudah masuk di Surabaya. Eri Cahyadi 57%,
cukup tinggi, MA maupun Arifin di 43%. Jadi 56-97 juga terpaut, ada kemungkinan juga sudah bisa dibaca ini kemungkinannya. Tapi dinamika politik Surabaya amat sangat kencang sekali. Kita bisa lihat pemilihan wali kota Citaraya saat pilpres istilahkan di Surabaya itu sangat kencang sekali. Ada dinamika politik yang cukup kencang. Memang cukup terjadi ketika viralnya serangan ke Ibu Risma, kemudian beredarnya banyak dinamika, surat tulis sebagainya, itu menjadi variabel yang sangat menentukan di hari-hari terakhir Pilkada Surabaya. Itu juga akan mempengaruhi perolehan data-data survei sebelumnya. Itu mungkin yang bisa saya bagikan update data terbaru. Kalau yang di data Mas Hanta pegang sekarang untuk Surabaya sudah berapa persen tadi Mas? 80 betul? 70%. 70%. Dan ya. unggul nomor 2. Unggul nomor 1, Okay. Heri Cahyadi. Oke. Nah itu pun Ya, kalau itu sudah bisa disebutkan datanya sudah stabil, terus kemudian proporsional dan sebaran datanya sudah stabil juga, Mas? Sudah semakin stabil, tapi mungkin seperti halnya Medan, kita butuh beberapa data masuk semakin konklusif dan bisa semakin meyakinkan untuk menyampaikan kesimpulan versi quick count. Oke, jadi Medan harus nunggu dulu ya, Mas ya? Iya. Oke.